pertama kali hamil nih Bu. Iya Bu. Saya masih hamil muda. Saya tuh rasa mual Ibu. Sehari berapa kali Bu? Kurang lebih 5 sih Bu, kurang lebih 5 kali. Muntah juga nggak Bu? Iya Bu, kadang. Baik Ibu, jadi di situ Ibu mengalami hiperemesis gravidarum ya, mual muntah pada saat kehamilan. Nah, itu adalah perubahan fisiologis Ibu. Fisiologis itu hal yang normal yang terjadi selama kehamilan pada trimester pertama biasanya Bu. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan ya Bu ya. Dalam bentuk biasanya Ibu mual, kadang disertai dengan muntah juga ya Bu ya. Biasanya itu hiperemesis memang dikatakan itu kurang dari 5 kali ya Bu ya dalam sehari. Hiperemesis ini juga bisa menjadi pemicu untuk kurangnya keseimbangan elektrolit pada ibu ya Bu ya. Ibu akan merasa lemas ya Bu ya, biasanya nafsu makan yang menurun. Tapi ibu harus tetap makan walaupun sedikit tapi sering ya Bu, dan ibu harus tetap minum air putih sebanyak 8 gelas per hari ya, untuk supaya badan ibu itu tetap terhidrasi. Karena jika tidak, akibat kejadiannya itu biasanya bayinya itu berat badannya rendah Ibu, ataupun bayinya kekurangan gizi. Gimana Ibu, paham? Paham Ibu. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya hiperemesis ya Bu ya. Terjadinya peningkatan hormon estrogen yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan keasaman lambung yang membuat ibu hamil merasa mual seperti ibu ini ya Bu ya. Untuk faktor psikologisnya itu pada kehamilan yang tidak diinginkan, jadi ibu bisa merasa marah, bersalah, cemas atau ketakutan, jadi bisa menambah ibu mual dan muntah. Untuk ibu mengalami hiperemesis itu biasanya terjadi pada kehamilan pertama ibu. Untuk gejala dan tanda-tanda grade 1 itu mual muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum ibu. Jadi ibu bisa merasa lemah, nafsu makan menurun, berat badannya menurun, dan rasa nyeri. Nanti meningkat ibu bisa kurang lebih 100 kali per menit. Terus tekanan darah turun, tidak terasa kering ibu, terus matanya cekung. Seperti itu ibu. Apakah ibu paham? Pada penanganan di grade pertama ini, saya nanti akan kolaborasi dengan dokter ya Bu ya untuk pemberian obatnya. Nanti akan dipasangkan infus untuk menetralkan kondisi umum ibu. Bagi ibu, saya sarankan ibu untuk meminum wedang jahe. Itu bisa mengurangi mual muntah. Juga ibu bisa menghirup aromaterapi seperti mungkin yang berbau-bau lavender atau lemon, itu bisa mengurangi mual muntah ya Bu ya. Di sini saya akan jelaskan bahayanya hiperemesis jika tidak ditangani. Ada beberapa komplikasi ibu jika hiperemesis ini tidak ditangani. Yang pertama, terjadinya gangguan metabolisme pada air ketuban atau plasenta ya Bu ya. Jika terjadi mual muntah parah dan tidak ditangani, ini sangat beresiko Bu pada gizi ibu dan juga nanti janinnya. Yang kedua, ada penurunan nafsu makan. Mual muntah kan itu pasti nafsu makannya berkurang ya Bu ya. Makanya saya anjurkan ibu untuk tetap makan makanan sedikit tapi sering. Dan juga ini berdampak pada janin, itu berat badannya nanti saat lahir bisa rendah Bu, kurang dari 2.500 gram. Jadi janin dikatakan normal itu beratnya 2.500 gram sampai 4.000 gram ya Bu ya. Saya menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Walaupun sering mual muntah harus tetap diisi ya Bu perutnya, agar ibu dan juga janin ibu tetap ternutrisi. Dan juga ibu harus menghindari makanan-makanan yang bersoda dan juga minum-minuman yang bersoda. Ibu harus tetap istirahat yang cukup ya Bu ya. Baik Ibu, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu sudah paham? Sudah Ibu, seperti suruh minum wedang jahe, terus istirahat yang cukup.
istirahat Iya, istirahat yang cukup, terus makan makanan yang sedikit, tapi sering. iya tapi sering. Seperti itu ya Bu ya, saya sudah paham. Ya, jadi saya harap Ibu sudah mengerti ya Bu ya dengan apa yang saya jelaskan. Ya sudah ya Ibu, terima kasih untuk konselingnya. Saya pamit ya Ibu ya. Ya Ibu, sama-sama ya. Ya. Hati-hati di jalan ya Bu Ya, ya. Ibu.